Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal, dan kita di sini untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi kelas 12 di semester genap, yaitu integral. Integral merupakan salah satu materi yang sangat penting ya di matematika, khususnya ketika dulu masih ada ujian nasional. Materi ini sangat krusial sekali bagi para siswa, di mana materi ini cukup kompleks, yaitu masuk cabang ilmu kalkulus. Lebih dari itu, materi ini seringkali keluar di ujian masuk perguruan tinggi negeri, yaitu di SBMPTN melalui jalur UTBK. Baik, langsung saja. Di sini integral terdiri dari dua macam, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Namun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah integral tak tentu terlebih dahulu, di mana integral tak tentu ini merupakan integral dasar yang berbentuk aljabar. Di dalam integral tak tentu dan integral tentu itu memiliki beberapa cabang lagi. Di antaranya adalah integral substitusi, kemudian ada integral parsial, dan selanjutnya adalah integral trigonometri, di mana nanti komponen sinus kosinus akan masuk di materi integral. Bisa kalian bayangkan, materi trigonometri kita gabungkan dengan materi integral, seperti itu. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita memiliki sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Kita tuliskan integral a x pangkat n. Karena ini variabelnya x, berarti bisa kita tuliskan ini adalah dx akan sama dengan a per n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan c, di mana a di sini adalah konstanta, x-nya variabel, n merupakan pangkat dari variabel x, sehingga bisa kita tuliskan rumus umumnya seperti ini. Contohnya, misalkan kita punya integral 2x pangkat 6 dx, maka bisa kita tuliskan a di sini adalah 2, berarti 2 per n-nya itu 6, berarti 6 ditambah 1 x pangkat 6 ditambah 1 plus c, seperti itu. Jadi 6-nya kita turunkan menjadi 1/4 dari a-nya, ditambah 1 pangkat dari n-nya yaitu 6, kita tambahkan dengan 1 tambah c. Itu akan sama dengan 2 per 7 x pangkat 7 ditambah dengan c, seperti itu. Contoh lain, misalkan kita punya 3x pangkat 6 ditambah 7x pangkat min 5 dx. Nah, seperti ini. Berarti bisa kita tuliskan 3 per 6 plus 1 x pangkat 6 plus 1 ditambah 7 per, di sini min 5, berarti min 5 plus 1 x pangkat min 5 ditambah 1 plus c, seperti itu. Berarti bisa kita sederhanakan, ini menjadi 3 per 7 x pangkat 7 ditambah 7 per min 4 x pangkat negatif 4 ditambah dengan c. Ini saya kasih kurung karena di sini ada dua tanda operasi yang berlainan. Bisa kita sederhanakan lagi, ini menjadi 3 per 7 x pangkat 7 dikurangi 7 per 4 x pangkat negatif 4 ditambah dengan c. Nah, bentuk seperti ini masih bisa kita sederhanakan lagi karena pangkat dari variabel x-nya masih negatif. Bisa kita tuliskan menjadi 3 per 7 x pangkat 7 dikurangi 7 per 4 x pangkat 4
ditambah dengan C, seperti ini. Jadi pangkat negatif kita seperkan supaya menjadi positif. Sebenarnya ini opsional, tergantung pada pilihan jawabannya, seperti itu. Baik, sekarang bagaimana kalau misalkan contoh soal berikut. Saya tuliskan integral 5 dx seperti ini. Jadi di sini hanya terdapat konstanta saja, tidak ada variabelnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa memanipulasi bentuk soalnya. Bisa kita tuliskan di sini adalah integral 5x pangkat 0 dx, di mana x pangkat 0 itu adalah 1, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari 5 itu sendiri. Jadi 5x pangkat 0 itu adalah 5. Sehingga di sini bisa kita selesaikan. Menurut sifat yang pertama tadi, berarti ini bisa kita tuliskan 5 per 0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1 ditambah dengan C. Maka 5 per 0 tambah 1 adalah 1, berarti 5 x pangkat 0 per 1 adalah x ditambah dengan C. Sehingga integral dari 5 dx adalah 5x plus C. Contoh lain, misalkan kita punya integral negatif 7 dx. Sama, ini kita rubah dulu menjadi integral min 7x pangkat 0 dx sama dengan negatif 7 per 0 plus 1 x pangkat 0 ditambah 1 ditambah dengan C. Maka sama dengan negatif 7x ditambah dengan C, seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan, jika kita memiliki soal bentuk integral K dx, di mana K itu adalah suatu konstanta, maka kita bisa tuliskan dia akan sama dengan Kx ditambah dengan C, seperti itu. Nah, ini merupakan sifat yang kedua. Oke. Baik, sekarang kita latihan soal. Ditanyakan integral dari x pangkat 6 dikurangi 4 dibagi dengan x pangkat 3 dx sama dengan titik. Oke, langkah pertama, sekarang kita rubah dulu bentuknya, di mana penyebutnya kita naikkan terlebih dahulu menjadi integral x pangkat 6 dikurangi 4, x pangkat 3 kita naikkan berarti menjadi x pangkat negatif 3 dx, seperti ini. Kemudian kita kalikan seperti ini menjadi integral x pangkat 6 dikalikan x pangkat negatif 3 itu menjadi x pangkat 3 negatif 4 dikalikan dengan x pangkat negatif 3 menjadi min 4x pangkat negatif 3 dx, seperti ini. Nah, bentuk seperti ini sudah merupakan bentuk dasar integral, sehingga bisa kita integralkan. X pangkat 3 kita integralkan menjadi 1/3 ditambah 1 x pangkat 3 plus 1 dikurangi dengan 4 per negatif 3 ditambah 1 x pangkat negatif 3 plus 1 ditambah dengan C. Hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4 dikurangi 4 per negatif 2, ini saya kurung, x pangkat negatif 2 ditambah dengan C. Hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah 4 bagi 2 itu adalah 2 x pangkat negatif 2 ditambah dengan C. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita cek ke pilihannya. Nah, di sini diminta untuk x pangkat negatif 2-nya kita turunkan ke bawah supaya dia menjadi pangkat positif. Berarti hasilnya menjadi 1/4 x pangkat 4 ditambah 2 per x pangkat 2, pangkat negatif kita turunkan menjadi positif ditambah dengan C. Berarti jawabannya adalah C, seperti itu. Oke. Baik, masuk ke sub selanjutnya yaitu integral substitusi. Untuk bentuknya seperti ini, kita tuliskan integral substitusi itu adalah integral, ini misalkan saya tulis f, kemudian dikomposisikan terhadap dx. Nah, jika kita ingin mengintegralkan langsung,
F dikomposisikan terhadap Gx ini, maka kita perlukan adalah G aksen X nya terlebih dahulu, jadi turunan dari Gx nya baru kita integralkan. Nah, untuk mengintegralkan ini, langkah pertama itu kita misal bahwa Gx itu sama dengan U, apapun boleh, tapi umumnya kita menuliskannya adalah U, sehingga di sini bisa kita tuliskan adalah integral dari f U, karena integral terhadap U berarti di sini adalah du. Maka ini akan sama dengan hasilnya f U plus C, hasil dari integral ini. Nah, tadi U nya adalah Gx, berarti bisa kita ganti f Gx plus C seperti ini. Nah, tentu untuk bentuknya ini masih abstrak ya, jadi masih sulit dipahami. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hasil dari integral 3x ditambah 1 dikali akar dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 dx sama dengan titik. Baik, di sini yang pertama kita rubah dulu bentuk dari akar di sini. Ini akan menjadi integral 3x plus 1 dikali 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 akar, berarti dia pangkat setengah dx itu. Nah, jika sudah seperti ini, yang mempunyai pangkat di sini itu kita misalkan, misal U sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Nah, berarti du per dx sama dengan 6x ditambah 2, turunannya dari 3x kuadrat tambah 2x kurangi 4. Kemudian kita rubah menjadi dx sama dengan, berarti dx sama dengan du per 6x plus 2, seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti tinggal kita kerjakan ulang. Bahwasanya yang ditanyakan adalah integral 3x plus 1 dikali 3x kuadrat ditambah 2x min 4 pangkat setengah dx, dimana 3x plus 1 ini tadi adalah U, berarti kita ganti dengan U pangkat setengah, dx nya adalah ini, berarti du per 6x plus 2. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan lagi, integral 3x plus 1 U pangkat setengah du, kemudian ini bisa kita keluarkan duanya, berarti 2 dikali 3x plus 1, seperti itu ya. Nah, tidak lain ini bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah integral setengah U pangkat setengah du. Ini akan sama dengan setengah 1 per setengah plus 1 dikali U pangkat setengah ditambah 1 plus C. Hasilnya adalah setengah dikali, ini kan berarti 3 per 2 ya, berarti ini kan 1 per 3 per 2, ini akan sama dengan 2 per 3. Oke, berarti ini kita kalikan dengan 2 per 3 dikali U pangkat 3 per 2, setengah tambah 1 adalah 1/2 ditambah C. Nah, ini masih dalam bentuk U, sehingga perlu kita rubah ke dalam bentuk X kembali, berarti ini sama dengan ini kita sederhanakan, berarti tinggal 1/3, U nya adalah ini 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 pangkatnya 3 per 2 ditambah C. Berarti jawabannya adalah yang B. Hasil dari integral 3x dikurangi 1 dibagi dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7
pangkat 7 dx sama dengan titik. Oke, di sini yang pertama perlu kita naikkan ke atas dulu penyebutnya. Berarti ini akan menjadi integral 3x dikurangi 1 dikali 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 pangkat negatif 7 dx, seperti itu. Kemudian ini jelas ya, tidak bisa kita integral langsung, kita misalkan yang memiliki pangkatnya. Misal 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 itu adalah u, berarti du per dx turunan u terhadap x nya itu menjadi 6x dikurangi 2. Kemudian kita jadikan menjadi dx sama dengan du per 6x dikurangi 2, seperti itu. Nah, tinggal kita integralkan, berarti integral dari 3x dikurangi 1 dikali 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 pangkat negatif 7 dx ini kita ganti dengan u, berarti integral 3x dikurangi 1 dikalikan dengan u pangkat negatif 7 dx nya kita ganti dengan ini, berarti du per 6x dikurangi 2. Kemudian ini sama dengan integral 3x dikurangi 1 dikali u pangkat negatif 7 du, ini bisa kita keluarkan 2, berarti ini adalah 2 dikali 3x min 1. Kita sederhanakan, coret, berarti tinggal integral setengah dikali u pangkat negatif 7 du. Jadi ini masih setengah ya, ini 1 nih. Berarti ini integral biasa setengah dikali 1 per min 7 ditambah 1 dikali u pangkat min 7 ditambah 1 plus c. Integralnya hilang, berarti ini ditambah dengan konstanta c. Ini akan menghasilkan ini 1 per min 7 tambah 1 min 6, berarti setengah dikalikan min 1/6, berarti ini adalah min 1 per 12 dikalikan dengan u pangkat negatif 6 ditambah c. Ini pangkatnya negatif, kita turunkan sekalian, ini berarti menjadi min 1 per 12 u pangkat 6 plus c, dimana u nya adalah 3x kuadrat dikurangi 2x plus 7, sehingga menjadi min 1 per 12 u nya itu adalah 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 pangkat 6 plus c. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Kita sudah membahas integral dasar yang pertama tadi untuk aljabar. Kemudian kita membahas integral substitusi dengan berbagai contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.